Baik, terima kasih Ibu Reni. Terima kasih juga Bapak Ibu Guru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk saya memberikan diseminasi tentang budaya positif. Nanti saya akan jalan-jalan Bapak Ibu, tapi karena kayaknya Bapak Ibu tegang nih, saya mau kasih games dulu, boleh ya? Nanti juga di tengah-tengah akan ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa nanti dapat hadiah. Ada hadiahnya nggak kakak? Iya, ada. Boleh. Dilihat dulu tebak gambar di depan. Bapak Ibu yang bisa nebak boleh? Kurang jelas nggak? Bukan kamu tepuk tangan buat para ini hebat. Emang biasa tepuk-tepukan ya Pak Roni ya? Nanti ya Pak Roni ya, hadiahnya kita di belakang. Sepeda. Satu lagi boleh? Iya Bu Mega. Pinter luar biasa. Oke. Iya Bu Mega hebat banget sih, ini terakhir. Gamesnya terlalu merendahkan ini. Oh iya. Boleh? Iya Bu. Plagiat mati hari. Aduh pinter banget. Tepuk tangan buat 1, 2, 4. Dulu-dulu Bapak hebat. Lumayan tuh. Oke. Sebelumnya mungkin Bapak Ibu pernah mendengar budaya positif itu dari mana? Dari saya. Sebelumnya kalau misalkan Bapak Ibu ingat, kita pernah membahas tentang budaya positif dari PMM. Ingat nggak? Salah satu nyangkut. Salah satu yang kita isi target di rencana kinerja adalah budaya positif. Betul Pak Sobri? Jadi yang kebetulan minggu lalu kita sudah pernah juga membicarakan tentang budaya positif. Boleh tolong? Budaya positif ya, kepala sekolah. Oke. Selanjutnya apa sih budaya positif? Apa ya? Kasih tahu nggak ya? Lanjut Bu. Ya, apa sih budaya positif itu? Boleh ada yang tahu? Apa Pak? Pak Iga mungkin sudah jadi yang senior saya. Apa Pak Iga? Pak Iga karena nanti yang jawab Pak Iga ya, benar atau salahnya ya. Oke. Boleh mungkin siapa yang mau jawab? Budaya positif, kira-kira apa sih budaya positif itu Bapak Ibu? Budaya yang baik, ada lagi? Kebiasaan yang baik. Ada lagi boleh Ibu Jani? Disiplin. Baik. Boleh Bu Maya, karena Pak Iga mungkin boleh dilengkapi. Pak Iga, apa sih Pak Iga? Menurut pengalamannya Pak Iga budaya positif itu? Lupa lagi ya. Terima kasih banyak. Iya. Budaya positif itu adalah Aktif kan? Oke, nggak secara terus. Iya. Kalau kita sebutkan budaya positif, maka itu sebenarnya dilahirkan dari kesadaran atau self disiplin ya, jadi kesadaran diri seseorang siswa dalam hal ini untuk untuk dia membangun kedisiplinan pada dirinya untuk membentuk suatu kebiasaan yang nanti dicerminkan dari nilai-nilai kebajikan yang nantinya itu akan menjadi kesepakatan bersama dan didukung bersama dan didikan bersama sehingga menjadi suatu budaya yang akan menghasilkan kebudayaan yang positif yang membangun dan juga istilahnya tepat untuk mengembangkan potensi dari Boleh budaya. Jadi menurut William Glasser, budaya positif adalah menciptakan lingkungan. Lingkungan yang seperti apa sih? Lingkungan yang berpusat pada siswa, di mana siswa merasa dihargai, lalu siswa bisa bersuara, merasa didukung, mampu membuat pilihan yang bertanggung jawab. Harapannya apa? Harapannya adalah dengan terciptanya budaya positif, kita bisa mencapai visi kita, visi sekolah 1, 2, 4. Pada akhirnya harapannya adalah kita bisa mengantarkan siswa kita kesuksesan mereka. Ya.
di mana mereka bisa menjadi versi terbaik dari diri mereka, bukan menjadi seperti orang lain, tapi apa yang dia bisa. Boleh, Bu? Nah, dalam budaya positif ini ada beberapa materi. Boleh, Bu? Bu, mohon maaf ya, kali ini gaya saja. Ini baru bilang hari Oke, pertama ada perubahan paradigma belajar. Nanti dijelasin. Selanjutnya ada disiplin positif. Lalu ada nilai-nilai kebajikan yang tadi disinggung oleh Pak Iga. Ada kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan terakhir nanti ada segitiga restitusi. Boleh dong. Selanjutnya ini kayaknya aku potong ya. Oke, boleh. Selanjutnya, Bu, nanti kita bahas satu persatu dan ini, tapi mungkin kalau misalkan semua kita bahas mendalam, saya nggak cukup 60 menit, mungkin ada sesi 1, sesi 2, sesi 3 dan selanjutnya. Tenang Bapak Ibu, setelah ini nanti dapat sertifikat dari saya. Oh iya, nanti siapa tahu jadi kuis. Saya ada hadiahnya, tapi tidak boleh berdasarkan penghargaan ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya, pembelajaran paradigma dengan paradigma baru. Saya mau tanya, pembelajaran paradigma lama tuh yang seperti apa sih? Selama ini kita belajar seperti apa, Bu Reni? Teacher center, betul. Selanjutnya apa lagi Pak Saur? Ya, pembelajaran berpusat pada anak. Yang lama Yang lama anak hanya menerima saja dari satu arah, tidak betul. Jadi selama ini kita paradigma lama satu arah, teacher center, betul ya? Siswa tidak didengar, siswa tidak diberikan kesempatan untuk berbicara, ya nggak? Pokoknya lo ikut gue gurunya, betul kan? Tapi seiring berjalannya waktu, seiring dengan kurikulum yang baru, kita ada pelajaran dengan paradigma baru, di mana pembelajaran dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, bahwa semua siswa kebutuhannya berbeda, betul ya? Betul. Cara belajarnya berbeda. Jadi nanti berdiferensiasinya ada konten, ada caranya, ada outputnya, ada prosesnya. Dan dengan ini jangan stop dulu, jangan dilanjutin. Saya ini mau jadi kuis untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Saya mau angkat tangan siapa yang hafal Bapak Ibu. 1, 2, 3. Ayo kalian. Orangnya ayo 1, 2, 3. Mulia Berkebinekaan global kita. Berjuang mandiri, berpikir kreatif, dan beraktivitas hebat. Banyak lagi. Kita berdua sudah menghayati tentang apa tadi? Profil pelajar Pancasila. Boleh next slide? Ya tadi ya, profil pelajar Pancasila ada berkebinekaan global, ada bergotong royong, kreatif, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, lalu ada bernalar kritis dan mandiri. Selanjutnya setelah pembelajaran paradigma baru, kita akan mengenal yang namanya konsepsi tentang teori kontrol. Stop dulu, Bu. Coba Bapak Ibu angkat tangannya. Yang mana nih? Angkat tangan kanan boleh. Angkat tangan, buka tangan kepalanya, lalu di kepala tangannya. Buka lagi. Kepala lagi. Terima kasih. Pertanyaan saya, siapa yang mengontrol Bapak Ibu untuk angkat tangan? Saya. Saya atau Bapak Ibu sendiri? Jadi teori kontrolnya adalah selama ini kita berpikir guru yang mengontrol siswa. Kenyataannya adalah, boleh Bu Maya? Jadi itu hanya ilusi Bapak Ibu. Kalau tadi saya bilang angkat tangan, tapi Bapak Ibu nggak mau angkat tangan, apa saya bisa maksa? Enggak. Jadi sebenarnya guru dapat mengontrol murid atau siswa itu hanya ilusi pikiran kita. Siapa yang menggerakkan siswa? Dia sendiri. Pikirannya dia sendiri. Selanjutnya ada ilusi bahwa semua penguasaan positif
dan penghargaan akan bermanfaat. Tidak selalu. Bu Nia mungkin berpengalaman bahwa anaknya udah dipuji-puji, dikasih hadiah, besoknya mati-matian tuh gimana namanya? Membelamu di depan. Jadi udah dibela mati-matian, dikasih penghargaan, dipuji, besoknya tuh di kamar mandi lagi. Jadi semua itu hanya ilusi ya Bapak Ibu. Jadi semuanya akan berdasarkan pikiran siswa sendiri. Selanjutnya ada ilusi bahwa kritik dan rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Karena kenyataannya adalah justru kritik yang tidak mendasar dan membuat rasa bersalah yang membuat mereka menjadi anak yang tidak akan maju. Ini gara-gara kamu nih saya jatuh. Ini gara-gara kamu nih semua tidak berjalan dengan lancar. Dia di dalam hatinya pasti akan berpikir, pokoknya saya orang yang buruk. Jadinya tidak heran banyak anak sekolah yang sampai lompat dari sekolahannya, yang bunuh diri gara-gara nilainya jelek. Mungkin dia karena dikritik secara tidak berdasar dan dibuat rasa bersalah oleh orang tua. Selanjutnya, ilusi bahwa orang tua dewasa berhak memaksa. Berhak nggak sih Bapak Ibu kita memaksa? Bahwa setiap manusia katanya kalau dari lahir udah punya human right ya. Dia cuma kita yang dewasa ini yang sudah lebih dulu belajar yang bisa mengarahkan. Kalau saya paling suka omongannya kalimatnya Ki Hajar Dewantara ya, bahwa kita guru adalah petani, siswa kita adalah padi yang kita tanam, kita rawat, menghasilkan nanti nasi beras yang berkualitas baik. Bagaimana caranya? Kita rawat dengan kasih sayang. Tapi kita juga bisa harus kerjasama sama orang tua, begitu ya Bu Dit ya. Bu Dit udah kasih sayang banget nih sama Ivan. Tapi ya karena memang anaknya orang tuanya tidak bisa, mungkin belum tepat. Jangan sedih Bu Dit, nggak apa-apa. Kan kita udah usaha. Ya, jadi orang tua, orang dewasa tidak berhak memaksa, tapi kita berhak mengarahkan. Selanjutnya boleh Bu Maya. Jadi pertanyaannya adalah, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Menurut Stephen R. Covey dalam bukunya Principle Center Leadership pada tahun 1991 mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Jadi kalau kita mau memberi contoh kepada siswa-siswi kita disiplin, siapa yang memulai Bapak Ibu? Kita sendiri. Siapa yang harus mulai disiplin? Gurunya. Kita sebagai contoh. Kita ingin memperbaiki cara-caranya. Jadi kalau misal anaknya belum berubah, kitanya yang diperbaiki. Begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kita tidak bisa semata-mata langsung mengubah siswa kalau gurunya belum disiplin. Kita tidak bisa mengajak siswa untuk disiplin datang tepat waktu kalau kitanya aja terlambat mulu. Kita nggak bisa nyuruh siswa kita untuk tepat waktu mengerjakan tugas kalau kitanya aja tidak tepat waktu. Begitu ya Bapak Ibu ya. Kita contoh, kita gambarannya. Kalau tadi katanya guru bahasa Indonesia, guru kencing berdiri, maka murid akan kencing berlari. Jadi setuju ya Bapak Ibu, siapa yang memulai? Kita. Karena kontrolnya ada pada siswa-siswi kita. Mereka yang mengontrol diri mereka, tapi dengan cara apa? Kita ubah dengan contoh yang baik. Boleh Bu Maya? Di sini ada cewek cantik, bahwa dimulai dari stimulus respon. Tadinya kita berpikir semuanya kebutuhan sama, tapi ternyata berbeda. Selanjutnya adalah semua orang melihat hal yang sama, padahal semua orang punya point of view yang berbeda-beda. Lalu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, padahal itu nggak bisa. Setiap orang, setiap kepala, bahkan suami istri aja kadang beda pandangan kan. Lalu setiap orang memiliki, semua perilaku memiliki tujuan.
Ada lagi hanya dia atau kita sendiri yang punya kontrol terhadap diri kita. Seperti yang tadi saya bilang, kalau Bapak Ibu nggak mau angkat tangan, saya juga nggak bisa maksa. Saya cuma mengarahkan. Ternyata Bapak Ibu pada nurut, alhamdulillah. Lalu ada kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kolaborasi Bapak Ibu, bahwa perubahan baik yang selama ini kita usahakan tidak bisa berjalan sendiri. Kalau satu orang menegakkan disiplin, yang lainnya tidak menegakkan disiplin, orang itu akan menjadi the most hated teacher. Betul ya Pak Nedi? Yang lainnya sayang, karena kan dia santai. Tapi itulah kenapa dibutuhkan kolaborasi. Saat ini zamannya kita harus berkolaborasi untuk mencapai visi kita. Jadi kita tidak ada berpikir, oh dia menang, ada yang kalah, tapi semuanya menang atau win-win solution. Selanjutnya, disiplin positif. Disiplin positif yang pertama berasal kata dari disiplina, artinya belajar. Berarti disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab. Jadi bukan hanya karena terpaksa, tapi bertanggung jawab terhadap nilai-nilai yang ia yakini. Kan kalau diyakini seperti agama, dia akan menjalankan sepotong hati, gitu ya Pak Ustadz ya. Tapi kalau cuma karena terpaksa, ya kalau nggak ada yang ngeliat, udahlah nakal aja, gitu ya Pak Ustadz. Lanjut, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran untuk menjadi baik. Bahwa baik bukan untuk dapat penghargaan, bahwa baik bukan untuk tidak dihukum, tapi baik untuk menghargai dirinya sendiri. Contoh, Bu Reni saya mau tanya, kenapa Bu Reni selalu datang pagi? Takut dihukum? Takut ketinggalan kereta. Takut ditinggal kereta, kan kereta selalu di situ. Apakah demi dapat penghargaan? Lalu kenapa Bu Reni selalu datang sebelum jam? Karena ditinggal udah biasa aja. Untuk menghargai diri sendiri ya? Iya dong. Budaya positif ini ya. Itu budaya positif. Itu tangan dong buat Bu Reni ini. Yang selalu datang jam 5.45. Selanjutnya yang ketiga ada sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri. Jadi disiplinnya berdasarkan nilai-nilai yang ia yakini, bukan dari peraturan. Jadi kalau peraturannya seperti apapun, sekeras apapun hukumannya, kalau dianya tidak sadar, kalau dari dalam dirinya belum mau berubah, dia nggak akan jadi baik. Begitu ya Bapak Ibu ya. Dimulai dari mana Bapak Ibu? Dari gurunya ya, dari diri sendiri, dari kita. Jadi setelah ini saya harap gurunya yang juga sadar, bukan cuma anaknya, bahwa kita punya motivasi, semua punya motivasi yang intrinsik. Selanjutnya Bu Maya, nah tadi kan dibilang meyakini nilai-nilai. Nilai-nilai itu ada 3. Yang pertama, nilai itu harus disepakati oleh bersama, lepas dari suku bangsa, jadi tidak ada sara dan latar belakang. Dari profil pelajar Pancasila yang tadi ada 7. Boleh lanjut Bu Maya? Saya cuma punya waktu 1 jam soalnya. Teman-teman takutnya udah langsung go. Lalu ada dari IDEO Primary Years Program, ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, ada menghargai, empati, ingin tahu. Lalu selanjutnya ada life skill, itu bisa dipercaya. Ada lurus hati itu maksudnya gimana Bapak Ibu? Hatinya lurus, maksudnya lempeng, nggak aneh-aneh gitu ya. Ada belokan nih. Suci, oh iya, seperti Anda ya. Ada. Selanjutnya, keyakinan kelas. Mengapa harus keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan kelas? Peraturan untuk dilanggar. Ada yang bisa jawab? Peraturan bersifat memaksa. Oh iya, coba boleh. Kalau menurut saya, Bu Ani, ini menurut saya ya, kalau peraturan itu bersifat memaksa. Sedangkan kalau keyakinan kelas itu terbentuk dari kesepakatan kelas, dari kesadaran anak itu sendiri untuk membentuk sebuah keyakinan kelas. Ya, terima kasih Bu Rina. Ini keren banget loh. Tadi mau angkat tangan juga Bang. Sini Tuan. Boleh Bu Rina, terima kasih.
dipaksa. Mau nggak mau harus mau. Tapi kalau keyakinan seperti kita sholat, mungkin masih ada yang sholatnya mau nggak mau terpaksa. Tapi kalau kita yakini bahwa sholat ini membawa kebaikan buat kita, maka tanpa harus dipaksa, tanpa harus ada yang lihat, kita akan sholat. Sama seperti kita kerja ya Bapak Ibu ya. Kalaupun nggak ada yang ngeliatin, tetap ngajar gitu kan, nggak mungkin kan kita walaupun nggak ada kepala sekolah, udah nggak usah masuk kelas, udah tenang, di sini nggak bakal dilihat. Padahal kan ada yang melihat ya Allah sama diri sendiri, itulah tadi. CCTV Bu Ani. Oh iya, ada CCTV ya. Pokoknya ada yang ketangkep katanya. Oh iya. Masya Allah. Selanjutnya kita akan nanti setelah kita tahu keyakinan kelas, bahwa keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai yang diyakini oleh siswa, yang kita sepakati bersama, yang bernada positif, maka kita harus membuat keyakinan kelas. Ada beberapa langkah-langkahnya. Pertama, keyakinan kelas harus bersifat abstrak. Kenapa harus abstrak? Ini guru BK nih kayaknya bisa nih. Bulia. Oh iya, Bulia. Bulia. Kenapa harus bersifat abstrak dan berupa pernyataan universal, Bulia? Ayo, Bulia. Oh, Bu Amel. Nggak boleh juga. Nggak ada Bu Amel dulu, Bu Amel. Nanti dapat Opo Malkin. Sudah nggak boleh, nanti ada pernyataan bahwa dihukum dengan pengadilan. Ya, bersifat abstrak dan berupa pernyataan universal. Jadi nggak boleh tadi ada syarat, semuanya harus masuk. Contohnya harus pakai jilbab. Di kita kan nggak harus jilbab kan kalau hari Jumat. Kalau yang non Muslim dipersilahkan menggunakan pakaian yang mengikuti aturan. Tidak harus pakai jilbab. Jadi kalau keyakinan kelas ini, anak bisa dia nggak pakai jilbab, bahkan dia keyakinan. Iya betul sekali. Kalau boleh. Ini berdasarkan keyakinan ya Pak Soleh. Saya pernah nanya. Iya. Anak kelas 9 atau SMA. Boleh Pak Soleh. Apa alasan kamu memakai hijab? Jawabannya menjawab peraturan dari sekolah. Padahal harus ambil yang tertinggi. Betul. Nah, peraturan dari Allah. Siapa yang menyampaikan ke anak? Yang orang tua. Nah, sayang sekali. Sekarang kalau ada keyakinan kelas gini, kita kalau saya tadi yang mengamati, anak-anak kita menjadi liberal menurut saya. Jadi kalau menurut saya. Oke, iya Pak Soleh. Terus satu, yang disiplin sepertinya kita seperti seorang suhu yang akan mampu tadi anak disiplin. Sementara kita lihat anak berapa tahun diasuh oleh kedua orang tuanya. Nah, saya ingin ada ini khusus untuk orang tua, bagaimana pertemuan seperti ini yang orang tua pun ikut diajak ya anaknya biar sama. Jadi kita sebagai contoh ini. Oke. Saya suka menyambut siswa. Ada orang tua, saya lihat HP saya. Oh, jam 6.35 diboncengin orang tuanya. Saya tidak menyalahkan anak 100%. Betul. Kan di situ ada orang tua yang mulai dari yang nganterin. Terus kayak tadi, nah kamu sampai 15 menit ini terlambat. Saya ketiduran Pak. Tidak 100% karena salah. Ada orang tuanya. Ngapain tuh Bapak Ibunya? Nah, jadi ini suatu problem yang sangat besar. Yang harapan saya mudah-mudahan dengan seperti ini nilai-nilai agama tetap, saya masih yakin nilai-nilai agama yang terbaik. Ya, meskipun kurikulum mereka memang sepertinya memberikan kebebasan kepada anak. Nah, kenapa kamu tidak ikut tadarus? Ya, saya udah di rumah. Lalu saya sebagai guru, maaf, kan sudah boleh memaksa. Akhirnya saya pilih jalan dua nih. Ada dua benda besar, kecil. Benda besar saya umpamakan pahala. Benda kecil bukan pahala. Kamu ambil yang mana? Kalau kamu ambil yang kecil, bahkan paham bahwa berbuat baik mendapat pahala. Harusnya kan ambil yang besar. Saya sekarang mulai bijak seperti itu. Biasanya dalam Masya Allah. Benar banget Pak Soleh. Jadi kita tidak boleh memaksa, tapi kita bisa mengarahkan. Dan saya setuju sekali dengan Pak Soleh.
Nanti boleh kita agendakan ya Bu Maya, Pak Soleh, Pak Sobirin, bahwa disiplin positif ini bukan cuma gurunya, tapi dari rumah, gitu ya. Terus nanti ada penyelesaiannya Pak, lewat disiplin positif. Apa sih caranya? Bagaimana sih caranya kita menyelesaikan permasalahan dengan bijak seperti Pak Soleh? Semoga kita bisa bijak Pak Soleh ya teman-teman ya. Boleh lanjut Bu Maya. Jadi tadi kan tujuan ya, semua manusia punya tujuan. Lalu semua tindakan pasti didasarkan dari kebutuhannya mereka. Lalu pertanyaan saya, apa sih kebutuhan dasar manusia? Boleh Bu Maya? Jadi kebutuhan dasar itu segala sesuatu yang kita lakukan untuk memenuhi kebutuhan tadi, untuk bertahan hidup, kita untuk mencapai apa yang kita inginkan. Seperti kita pergi ke suatu tempat, pasti ada tujuan kan? Kalau nggak namanya luntang-lantung ya Bapak Ibu ya, jalan nggak jelas. Sama seperti sekolah punya tujuan lewat apa tadi? Visi sekolah. Selanjutnya dalam rangka melengkapi kebutuhan dasar ini, yang nanti akan ada 5, siswa pasti bersikap, dan mereka karena orangnya beda, warna kulitnya beda, latar belakangnya berbeda, maka tindakannya pasti akan berbeda. Boleh lanjut? Next Bu Maya. Nah, kebutuhan dasarnya itu ada 5. Yang pertama ada bertahan hidup, yaitu selain makanan, tempat tinggal, lalu ada kesehatan, keamanan, lalu ada rasa sayang, rasa ingin diterima, di mana dia merasa dipedulikan, tidak diacuhkan, lalu temannya bisa jadi tempat kerja sama. Kalau dia merasa tertekan, ada yang dicurhatin. Lalu kebutuhan untuk penguasaan, pasti Bapak Ibu ada, wah ini gue harus bisa nih. Pasti anak-anak akan begitu. Wah, untuk hal-hal seperti ini harus bisa, harus dihargai. Ada orang-orang yang pengennya didengar, ada orang-orang yang pengennya diakui kekuasaan, lalu kebebasan untuk memilih, tidak dipaksa. Dia bisa mandiri, dia bisa mencoba pilihannya, dia bisa mengendalikan dirinya sendiri. Lalu terakhir ada kesenangan. Contohnya kita bermain, kita bersenda gurau lewat humor, kita juga bisa tertawa, lalu antusias dalam menghadapi sesuatu. Ini adalah 5 kebutuhan dasar yang menjadi dasar kita berperilaku. Pasti saat kita melakukan sesuatu, tujuannya adalah untuk melengkapi atau menggenapi kebutuhan kita. Contoh, kita bekerja, kita untuk memenuhi kebutuhan dasar yang mana Bapak Ibu? Bertahan hidup ya, biar dapat duit buat beli makan. Lalu ternyata di dalamnya kita ketemu teman. Nah, kalau teman terus kita bisa ketawa ketiwi, kesenangan, kasih sayang. Ada kasih sayang juga, rasa diterima walaupun kita kulitnya warna ungu, walaupun kulitnya hitam, putih, enggak ungu. Lalu dia gemuk, kurus, tinggi, pendek, diterima apa adanya kita. Lalu kita bisa mandiri, kita bisa menentukan, oh kalau hari Kamis boleh pakai batik bebas. Walaupun kadang memang harus kita ditentukan, tapi kita punya pilihan kita sendiri. Kalaupun memang itu sepatutnya kita bisa bebas gitu, tapi dengan aturan-aturan yang sudah diberikan. Selanjutnya, nah dalam melakukan untuk memenuhi tadi 5 kebutuhan dasar kita. Tadi kebutuhan dasarnya apa aja Bapak Ibu? Bertahan hidup, Peter tadi, lanjut. Penguasaan, terus. Kesenangan, terus. Ayo Pati. Apa Pak? Ayo Pati. Kebebasan, apa lagi terakhir? Kasih sayang, oh Pak. Terima kasih Pak Haji. Nah, untuk melengkapi semua kebutuhan kita tadi, kita ada yang namanya motivasi
motivasi dalam berperilaku. Motivasinya ada dua kan ya? Tapi guru BK paling hafal nih, ada dua, intrinsik dan ekstrinsik. Intrinsik itu yang paling besar dari diri kita sendiri. Sama seperti yang tadi saya bilang, gak akan kita jadi baik kalau kitanya gak mau. Aduh, pedes. Lalu motivasi ekstrinsik itu ada dua. Yang pertama tadi yang saya tanyakan adalah untuk menghindari hukuman, supaya nggak dihukum, supaya memenuhi tata tertib. Yang kedua, supaya dapat penghargaan, supaya dapat imbalan, supaya dipuji. Nah, yang paling tinggi adalah motivasi intrinsik, yang dimana dia ingin jadi orang baik ya karena dia ingin menghargai dirinya sendiri, bahwa dia ingin datang tepat waktu bukan buat dipuji tapi untuk menghargai diri sendiri, bahwa saya orang yang tepat waktu. Begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi ada tingkatannya. Tingkatan paling rendah yang biasanya anak-anak nih, yang bawah nih ya, menghindari hukuman. Itu mungkin biasanya anak-anak yang masih belum sadar. Anak-anak yang setengah sadar, belum kelewat. Belum. Lalu untuk anak-anak yang sudah setengah sadar, biasanya dia biar dipuji. Seneng banget nih biasanya anak-anak SD nih, biar dipuji, biar sama gurunya dapat hadiah gitu ya, kasih permen. Nah, terakhir harapan kita adalah siswa memiliki motivasi di sini. Mereka ingin dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dan saya harap Bapak Ibu juga memiliki motivasi intrinsik dalam bekerja, sehingga kita bisa menularkan kepada siswa-siswi kita. Setuju Bapak Ibu? Lanjut Bu Maya. Lalu ada pernyataan dihukum dengan penghargaan. Apa ini? Nanti dulu ya. Saya mau membahas ini karena unik ya, dihukum dengan penghargaan. Biasanya penghargaan, pujian, hadiah, prestasi itu sebagai imbalan, ya Bapak Ibu. Namun kadang itu bisa jadi hukuman. Kenapa? Boleh ada yang bantu jawab? Menjadi kebiasaan yang tidak baik, jadi dia melakukan sesuatu aku pengen hadiah nih. Jadi bukan kesadaran dia, bukan karena motivasinya udah materialistis lah. Motivasinya katanya jadi materialistis, betul sekali. Jadi siswa kalau dibiasakan dikasih imbalan, atau kita dibiasakan jadi imbalan, jadi kita kerja bukan karena hati kita pengen kerja, bukan karena kita ingin menghargai diri kita, tapi ingin dipuji, ingin dihargai, ingin dikasih imbalan. Dan itu hal yang justru merugikan kita, itu justru hukuman kita. Kenapa? Karena kita atau siswa kita tanpa sadar menjadi manusia yang punya motivasi ekstrinsik. Saat nanti tidak ada imbalan, tidak ada pujian, tidak ada penghargaan, dia tidak akan mau melakukan hal baik itu. Gitu ya. Jadi tidak selamanya penghargaan adalah imbalan, tapi kadang atau lebih seringnya penghargaan menjadi hukuman bagi dia. Sama seperti kita kalau misalkan kita biasa dipuji terus nanti jadinya beban. Ya nggak sih Bapak Ibu? Kadang orang terlalu memberikan harapan besar, lalu saat kecewa itu akan menjadi pukulan buat dia. Itulah yang dibilang hukuman. Ya, jadi penghargaan tidak selalu menjadi imbalan, tapi kadang menjadi hukuman. Nah, dalam hukuman dan penghargaan ada 3 jenis nih Bapak Ibu. Ada hukuman tidak terencana, tiba-tiba udah tampol. Itu kan biasanya gitu ya. Tidak tahu apa yang terjadi atau dilibatkan. Bersifat satu arah berupa hukuman psikis atau fisik. Itu kalau hukuman. Tapi yang kita harapkan adalah bisa jadi konsekuensi atau restitusi. Konsekuensi apa? Yaitu konsekuensi kamu melakukan kesalahan, yaitu harga dari pekerjaan yang kamu lakukan gitu ya.
terencana, murid tetap dibuat tidak nyaman, guru memonitor murid. Tapi harapan kita adalah di sini, restitusi, di mana siswa bisa belajar dari kesalahannya. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi tidak berulang terus, dibikin kapok, tapi dia tahu dia harus berbuat apa untuk memperbaiki. Proses kolaborasi, jadi siswa diajak untuk mencari solusi sendiri. Kita mengarahkan. Contoh, siswanya nyoret-nyoret meja, disuruh lari di lapangan. Nyambung nggak Bapak Ibu? Enggak. Solusinya kira-kira yang solutif apa? Bersihin meja. Jadi itu konsekuensi untuk memperbaiki kesalahannya. Begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi diharapkan kita bisa menerapkan si restitusi ini. Jadi kamu mau ngapain deh? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan kamu? Gitu ya. Selanjutnya boleh Bu Maya. Ini terlalu kecil, nanti saya baca aja. Jadi kalau misalkan hukuman itu menjadi identitas gagal. Jadi siswa kalau dihukum, katanya biasanya dia merasa gagal. Tapi kalau dia diajak pilih konsekuensi atau bahkan dia diajak restitusi atau memperbaiki kesalahannya, dia belajar dari kesalahannya, itu diajak mengarah ke identitas yang sukses. Jadi ada dua nih, ada yang gagal, ada yang sukses. Jadi dia merasa, oh saya bisa jadi orang yang lebih baik dengan apa? Memperbaiki kesalahannya. Begitu ya Bapak Ibu. Boleh Bu, lanjut. Nah, ini menarik nih buat saya. Ini nanti kita ada tanya jawab boleh. 5 posisi kontrol guru. Guru sebagai penghukum, guru sebagai pembuat merasa bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, dan guru sebagai manajer. Mana yang kita pilih Bapak Ibu? Teman dan manajer. Teman, boleh. Siapa yang pilih penghukum? Iya, baik-baik gurunya di sini, Masya Allah. Siapa yang mau pilih pembuat merasa bersalah? Gak ada, baik-baik semua. Siapa yang mau pilih teman? Saya. Oke, boleh. Siapa yang mau pilih pemantau? Siapa yang mau pilih manajer? Pak Ida mau pilih sebagai manajer? Oh, Pak Ida jadinya mau jadi manajer. Kenapa Pak Ida milih jadi manajer? Boleh kita lihat alasannya. Nah, ini saya bacain aja ya. Kalau penghukum biasanya menghardik. Menghardik itu bahasa Indonesianya apa ya? Yang bahasa sehari-hari? Menghina, membentak, lalu menyakiti, ngata-ngatain, ngecengin. Kalau pembuat merasa bersalah, biasanya ceramah, terus merasa menyebutkan kekecewaan yang dalam. Contohnya gini, kamu nih udah bikin kecewa Bapak Guru nih. Kamu mah Bu Ani kecewa deh sama kamu. Terus kalau teman, itu biasanya dia ya udah tidak ada solusi. Oke bro, nggak apa-apa bro. Ya udah, nanti Bapak Ibu bantu. Atau misalkan rambutnya belum dicukur, udah nggak apa-apa. Lalu kalau pemantau, dia biasanya ada datanya. Nih ya, ada aturannya, kamu sudah melanggar aturan yang tertulis. Biasanya pemantau, tapi dia lebih bijaksana daripada teman. Karena kalau teman membiarkan, kalau pemantau mengingatkan kalau dia melakukan kesalahan berdasarkan data. Kalau teman kan mengingatkan juga Bu Andi. Biasanya teman excuse, apa bahasa Indonesia yang excuse? Memaklumi, ya nggak sih? Biasanya kalau teman itu mau udah nggak apa-apa, nanti Bapak yang bantuin. Tenang aja, selalu aja Bapak beresin. Tenang aja buat dibantu. Tapi kalau manajer, kita mengajak mereka melihat apa yang salah, lalu membantu mereka mencari solusinya untuk mendapatkan pembelajaran dari kesalahan tersebut. Harapannya apa? Dia bisa belajar dari kesalahannya, tidak mengulanginya, dan jadi manusia yang lebih baik.
Jadi kita pilih yang mana nih Bapak Ibu? Manajer. Nggak jadi di tengah? Boleh Bu Maya. Jadi posisi kita selama ini yang mana Bapak Ibu? Manajer. Masya Allah, tabarakallah. Oke, sekarang coba kita lihat. Oh, pemantau. Gak apa-apa, tadinya pemantau, tadinya kita sebagai teman karena belum tahu ilmunya. Lalu pelan-pelan kita jadi pemantau. Lama-lama kita bisa jadi manajer. Masya Allah. Posisi kontrol yang manakah? Yuk, saya kecewa sekali dengan kamu. Ayo, tadi ada berapa? 5 kan? Pertama apa? Penghukum. Terus pembuat rasa bersalah. Teman, pemantau, manajer. Saya kecewa sekali dengan kamu. Pembuat rasa bersalah, pinter. Nanti saya kasih risol. Kamu tidak pernah benar nih melakukannya. Penghukum. Pembuat rasa bersalah. Coba mana yang bilang pembuat rasa bersalah? Tunjuk-tunjuk kan ya? Ada jelasin. Tapi kalau udah bentrok kan jadi penghukum. Iya betul, kita banget Ibu Yani. Tergantung bagaimana intonasinya. Betul. Kalau ngomongin kamu nggak pernah benar nih. Gitu. Itu apa? Jadi siapa? Kamu nggak pernah benar nih, gimana nih? Itu jadi. Itu apa? Kamu nggak pernah benar nih ngerjainnya nih. Itu apa? Pemantau, penghukum, pembuat rasa bersalah. Kalau benar ada saya. Kamu nggak pernah benar nih ngerjainnya nih. Pemantau. Kamu nggak pernah benar ya ngerjainnya? Kamu nggak pernah benar ya ngerjainnya? Tergantung kita nasi. Ih, pintar banget. Ayo lakukan demi saya. Demi aku. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Kamu mau nggak dapat hadiah hari ini? Apa? Kenapa Pak? Kenapa pembuat rasa bersalah? Ada suatu kata, ayolah kamu, apakah kamu akan mendapatkan stiker, dapat beri ajakan kan? Kalau stiker beri teman. Kalau dalam intonasi itu adalah pembuat rasa bersalah. Ini apa Pak? Apakah mungkin bisa contohkan intonasi seperti apa yang membuat itu jadi intonasi? Kalau kamu ya, ayo kamu mau mendapatkan stiker bintang ya itu adalah. Ya, oke. Kak, yang tadi kalau yang pembuat rasa bersalah gimana? Jadi bisa tergantung intonasi dan persepsinya ya. Lanjut. Ingat bukan apa yang telah kamu lakukan untuk kamu. Ingat nggak apa yang udah gua dibantuin? Teman. Kamu nih gak pernah berhasil dalam kehidupan ini. Hukuman ya. Terakhir. Apa rencanamu untuk menyelesaikan? Kita lanjut ke segitiga restitusi. Tadi kan restitusi adalah belajar dari kesalahan, lalu kita membantu siswa memperbaiki kesalahannya, lalu mencari solusinya, gitu ya. Lalu kita ada namanya segitiga restitusi, di mana ini kemarin juga sudah dijelaskan yang Pak Sogirin. Ada menstabilkan identitas, selanjutnya ada validasi tindakan yang salah, terakhir ada menanyakan keyakinan. Apa sih segitiga restitusi itu? Bu Maya belum. Maaf Bu Maya. Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi jika segitiga restitusi ini sudah dijalankan, harapannya adalah siswa kita menjadi bertanggung jawab sama kesalahannya. Tapi kalau
dilakukan berulang, akan ada konsekuensi lain selain mencari solusi. Karena ini kita sekolahan ya. Boleh lanjut Bu Maya. Nah, pertama ada menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip pembuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi salah itu nggak apa-apa. Sama kayak kita pertama kali bikin kue atau masak, it's okay guys. Karena semua namanya juga belajar gitu ya. Nah ini ada kalimat-kalimat yang mungkin nanti bisa kita terapkan. Berbuat salah itu wajar kok. Nah jangan diulang terus. Tidak ada manusia yang sempurna kok nak. Kesempurnaan hanya milik Allah. Bapak Ibu juga pernah bikin kayak gini kok kesalahannya, misalkan kartunya ketinggalan sekali. Oh nggak apa-apa lupa ya? Iya, kenapa lupanya? Iya Bu kesiangan, oke sekali. Kalau besoknya lagi ke ruang TK. Lalu Ibu Bapak tidak mau cari siapa yang salah, tapi mau cari solusinya. Yang terakhir, kamu boleh kok merasa begitu, misalkan dia berantem terus ditonjok, dia marah. Dia balas bagus. Boleh kok merasa marah gitu, bahwa perasaan marah adalah perasaan manusiawi. Katanya semut aja diinjek gigit kok, gitu ya. Gitu, jadi itu harus divalidasi. Identitasnya harus distabilkan. Bahwa boleh merasa seperti itu, boleh marah, tapi ada cara-cara bijak dalam menangani kemarahannya. Boleh lanjut Bu. Lalu ada validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku, nah ini yang tadi, berupaya memenuhi semua kebutuhan tertentu. Contoh, ada anak lagi belajar, tiba-tiba dia bosan terus main sama temannya. Kebutuhan dasar apa yang dia sedang penuhi? Kesenangan. Jadi semua tindakan siswa pada dasarnya didasarkan dari dia memenuhi 5 kebutuhan dasar manusia yang tadi. Jadi kita harus gali, kenapa sih? Why? Reason. Jelaskan, kenapa kamu begitu? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari dia, tapi kamu cuma nyenggol, padahal kamu bisa buang. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Misalkan dikatain orang tuanya dia marah, ya itu distabilkan identitasnya bahwa dia memang berhak melakukan hal itu. Boleh marah, masa ya orang tuanya dikatain dia marah gitu ya. Lalu kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagi kamu. Contoh lagi nulis, pulpennya diambil, berantem. Salah nggak Bapak Ibu? Salah karena berantemnya, tapi tidak sepenuhnya salah. Karena dia mempertahankan haknya dia. Bahwa anak kecil juga punya self defense ya. Jadi kalau dia punya mainan, anak umur 2 tahun, udah tahu tuh mainannya nggak boleh dirampas. Sama, apalagi anak SMP. Jadi itu hal yang harus kita validasi. Bahwa itu wajar dilakukan, boleh, tapi dengan alasan tertentu. Selanjutnya Bapak Ibu, menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Jadi ada keyakinan-keyakinan yang tadi sudah dipahami sama dia, saat dia melakukan kesalahan, kita tanya, apa sih keyakinan-keyakinan yang sudah kamu langgar? Nilai-nilai apa ya kalau misalkan kamu melakukan ini yang kamu tidak jalankan? Lalu seperti apa gambaran kelas yang menurut kamu ideal? Misalkan karena tadi dia main-main, terus makanya karena bosan dia pengen senang. Harapannya seperti apa sih sebenarnya? Mungkin itu bisa jadi introspeksi buat gurunya, bahwa mungkin gurunya ngajarnya ngebosenin. Mungkin gurunya harus cari cara lain dalam mengajar. Lalu yang terakhir, kamu pengennya jadi orang seperti apa sih? Dari pertanyaan-pertanyaan ini akan menghasilkan anak diajak untuk berpikir bahwa kesalahan yang tadi dia buat itu bisa diperbaiki, tidak sepenuhnya salah. Anak pulpennya diambil, dikatain orang tua, tiba-tiba dia nonjok karena marah.
dia berhak marah, tapi mungkin tidak perlu nonjok. Gitu ya Bapak Ibu ya. Boleh kamu marah, tapi dengan cara yang lebih baik. Oke, boleh selanjutnya Bu Maya. Ini penutup, setelah ini saya akan kasih kasus. Boleh Bapak Ibu diskusi, kita kasusnya dia mana menstabilkan identitas, mana validasi tindakan, mana menanyakan keyakinan. Bahwa penerapan program disiplin positif ini, hendaknya guru kita memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Di mana kita sebagai guru nanti akan jadi agent perubahan. Harapannya, tadi anak-anak yang seperti Pak Soleh bilang, anak-anak yang masih belum punya kesadaran, kita ajak menjadi sadar seutuhnya bahwa dia sekolah untuk kepentingannya dia, untuk mencapai tujuannya, cita-citanya, tanggung jawabnya dia untuk jadi sukses, bukan tanggung jawab kita. Tugas kita adalah mengantarkan mereka menjadi versi terbaik mereka, agar tugas kita sebagai guru, pemimpin pelajaran bisa dilaksanakan dengan baik. Jadi di sini dibilang kita sebagai manajer yang menuntun murid-murid kita menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Terima kasih. Selanjutnya Bapak Ibu, saya ada kasus. Diskusi aja. Kasusnya saya kirim ke itu kali ya, ke grup dinas ya, bisa dibaca. Saya masih punya 2 ovaltine, boleh nanti Bapak Ibu yang mau berpartisipasi. Mana ya? Grup dinas. Oke. Silakan Bapak Ibu dibaca. Di situ sama kelihatan ya. Pak Bambang tolong bacakan ke Bapak. Di grup dinas ada. Oh, kan Pak Bambang namanya. Ada Pak Adi di sini, ada Adi. Kalau ada Pak Adi, Saya sambil baca ini ya. Pak Joko, Mario, Adi, Bapak tadi dengar laporan dari guru piket di kantin. Sepertinya kalian dalam masalah ya. Ada yang bisa Bapak bantu? Apa yang terjadi? Iya Pak, tadi pas jam istirahat kita main lempar-lemparan makanan di kantin. Nggak sengaja kelempar karena wajah Budina. Budina itu kepala sekolah. Kata Pak Joko, kalian main lempar-lemparan makanan di kantin sampai kena wajah Budina. Iya Pak. Adi, ada informasi yang perlu kamu tambahkan? Lalu kata Adi, kami nggak bermaksud melakukannya, tapi kami tidak sengaja. Apa kalian tahu kalau kalian sedang dalam masalah sekarang? Iya Pak, baiklah. Bapak di sini bukan untuk mencari siapa yang salah. Bapak di sini untuk mencari penyelesaian sama-sama, berpikir sama-sama tentang apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki situasi ini. Kalian harus melakukan ini, pasti melakukan ini ada alasannya. Pasti seru ya main lempar-lemparan makanan begitu. Pak Mario dan Adi, iya Pak. Iya, Bapak bisa lihat wajah kalian senang saat melakukannya. Tapi yang kalian lakukan merugikan orang lain, sehingga sekarang kalian dalam masalah. Iya Pak. Apa sekarang mari kita bicarakan tentang keyakinan kelas dan keyakinan sekolah kita. Apa yang kita percaya dan bagian mana yang belum kalian tunjukkan. Kata Mario, kita harus bersikap baik satu sama lain. Adi, menghormati orang lain dan menghormati dirimu sendiri. Kata Pak Joko, kalian berdua ingat dengan keyakinan kelas kita. Kita kembali pada ketika kalian main lempar-lemparan makanan dan mengenai wajah Budina.
Apakah ketika kalian melakukan itu, kalian menghormati orang lain dan lingkungan? Jawabannya tidak. Tapi kalian dapat rasa senang. Menurut Bapak, ada cara untuk mendapatkan rasa senang tanpa merugikan orang lain. Bagaimana menurut kalian? Iya Pak. Nah, sekarang mari kita selalu mengindahkan keyakinan kelas kita. Besok kita ke kantin dan kalian bisa berperilaku lebih baik lagi. Boleh Bapak Ibu, dari kasus yang tadi saya bacakan dan sudah dikirim ke grup dinas, saya boleh minta 2 orang Bapak Ibu yang bisa menjelaskan bagian mana validasi, menstabilkan identitas, validasi tindakan, dan menanyakan keyakinan kelas. Bu Lydia, perwakilan. Boleh berbeda satu sama lain, nanti kita diskusikan. Gitu ya Bapak Ibu, boleh? Dikirim itu Di grup dinas, Bu. Ada di grup dinas, ayo. Pertanyaannya kan tadi ada 3 ya, di 3 restitusi ya Bapak Ibu ya. Iya. Pertama, menstabilkan identitas. Kalimatnya seperti apa tadi Bu Ani? Di sini menstabilkan identitas. Berbuat salah itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna. Ibu Bapak juga pernah melakukannya. Yang kedua ada validasi tindakan yang salah. Saya ganti warna merah biar kebaca. Kamu pasti punya alasan untuk melakukan hal itu. Kamu harus bangga karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Keyakinan apa sih yang kamu sudah langgar? Seperti apa gambaran kelas yang kamu harapkan? Dari kasus ini, boleh tolong tunjukkan mana bagian saat menstabilkan identitas, mana saat validasi tindakan, dan mana yang meyakini keyakinan kelas, menanyakan keyakinan. Boleh 2 orang, boleh berbeda. Yuk Bapak Ibu, sok. Apa-apa salah? Kan kita namanya manusia belajar. Boleh Bu Maya nih? Yang awal itu Boleh Pak Soleh. Yang identitas, Ya, boleh menstabilkan identitas yang mana Pak Soleh? Pertama itu yang Bapak tadi dengar gitu. Baiklah, Bapak. Iya. Terus Matilda tadi menjawab iya Pak, tapi tadi pada jam istirahat kami lembaga kalah. Bisa nggak masuk untuk yang identitas? Gimana Bapak Ibu menstabilkan identitasnya yang mana menurut Bapak Ibu? Benar nggak yang Bapak tadi dengan laporan dari grup piket? Sepertinya kalian dalam masalah, ada yang bisa Bapak bantu? Betul ini? Bisa? Ada pendapat yang lain menstabilkan identitas? Contohnya menstabilkan identitas tadi, berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu tidak mau cari siapa yang salah, tapi ingin mencari solusi. Itu identitas. Ada bagian. Baiklah. Bapak di sini bukan untuk mencari siapa yang Itu. Bro, mantap. Lanjut. Yang kedua, yang mana dulu nih? Yang kedua, Ya, memvalidasi tindakan yang salah. Oh, dengan kesenangan itu. Bapak bisa lihat kalian merasa senang karena Iya, ada Bapak bisa tetapi lihat. yang kalian lakukan merugikan orang lain. Iya. Iya, berarti memvalidasi ya. Iya. Bapak lihat kamu melakukan senang untuk melakukannya tapi merugikan orang lain. Lalu yang terakhir, menanyakan keyakinan.